Oke, siap. Saya izin share ya. Saya lanjutkan nih tentang perencanaan. Jadi perencanaan secara umum ya. Prinsip umumnya adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Nah, artinya apa? Yang Bapak Ibu lakukan juga satu kesatuan dalam sistem daerah. Jadi Bapak Ibu kalau melihat prinsip umum ini, berarti tidak boleh Bapak Ibu melupakan Perda RPJMD. Karena RPJMD itu punya daerah kan, peraturan daerah, istilah peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah. Nah itu. Kemudian dilakukan bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan. Berarti perencanaan ini dilakukan sesuai dengan tusi masing-masing, tugas dan fungsi. Jadi Bapak juga tidak hanya melihat tusi SKPD, tapi Bapak juga melihat tusi Bapak Ibu masing-masing sebagai pengurus gitu ya. Kalau dilihat Permendagri 19 tahun 2016 ini, nah, memang tusi lebih banyak adalah tusi pengurus karena memang pelaksana di lapangan. Kalau yang di atasnya kan koordinasinya, pimpinannya sebagai menerima laporan dari apa yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian mengintegrasikan RT/RW nggak usah nih dengan rencana pembangunan ini kan daerah. Kemudian dilaksanakan berdasarkan kondisi potensi serta dinamika SKPD yang Bapak Ibu tempati sekarang. Jadi Bapak Ibu juga harus bisa nanti teknisnya, nanti kalau ada waktu saya ajarin bagaimana Bapak Ibu menganalisa SWOT, strength, weakness, opportunity, threat, kekuatan SKPD ya kan, kekuatan dari segi semuanya, kekuatan dari segi 5M, man-nya, manusianya, materialnya, metodenya, money-nya, mesinnya, dan lain-lain sebagainya. Ya, mesin itu juga termasuk yang namanya barang milik daerah. Dilihat kondisi-kondisi yang real di sekarang seperti apa kondisinya. Kemudian potensinya apa? Potensi ya kemampuan, kekuatan yang ada di dalam. Apakah barang milik daerah yang masih ada di tempat SKPD Bapak Ibu masih berpotensi untuk digunakan atau dimanfaatkan atau disewakan atau dan lain sebagainya. Itu jangan sembarangan dihapus. Penghapusan juga harus lapor ke pengelola barang dan juga nantinya sampai ke kepala daerah. Jangan tiba-tiba dihapus. Ada prosedurnya, ada tahapan-tahapannya. Nanti makanya ada materi tentang penghapusan barang milik daerah, tidak tiba-tiba menghilang dan dihilangkan di laporan keuangan. Kalau tiba-tiba menghilang atau dihilangkan walaupun mungkin barang itu sudah tidak berguna, itu ada kesalahan administrasi namanya, nanti bisa jadi temuan. Makanya semua tercatat di catatan atas laporan keuangan ya. Oke. Kemudian ini yang tadi saya sampaikan bahwa ada pendekatan-pendekatan dalam rangka perencanaan pembangunan, termasuk perencanaan kebutuhan barang milik daerah. Pasti ada pendekatan-pendekatan yang di atas ini, Pak. Politik, teknokratik, partisipatif, top down and bottom up yang sudah saya sampaikan tadi. Artinya yang namanya perencanaan pembangunan kan sampai SKPD perencanaannya. Jadi ada politik ada penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan kepala daerah terpilih. Jadi bisa jadi usulan-usulan Bapak Ibu untuk pengadaan barang milik daerah bisa dicoret kalau tidak beririsan dengan visi misi kepala daerah, ya kan? Karena kepala daerah punya janji politik kepada masyarakat Tangerang itu Bapak Ibu. Jadi jangan berpikir usulan Bapak Ibu ini dicoret sama TAPD dengan semena-mena. Pasti ada analisa juga yang dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah. Analisa secara keseluruhan disesuaikan dengan visi misi kepala daerah. Ada nggak irisannya? Ada nggak benang merahnya? Ada nggak chemistry-nya dengan apa yang usulan rencana kebutuhan barang milik daerah yang Bapak Ibu usulkan? Nah itu karena sekali lagi terbatas anggaran. Makanya TAPD juga mengumpulkan semua usulan dari seluruh SKPD, mengumpulkan ratusan bahkan ribuan mungkin usulan-usulannya. Tetapi akhirnya TAPD juga menyaring, memfilter mana yang paling prioritas di antara semua yang merasa prioritas karena uang terbatas. Makanya ada skala prioritas, berapa urgensinya, berapa seriusnya nilainya, berapa perkembangannya, growth-nya, itu di scoring namanya. Makanya TAPD pun tidak bisa sembarangan menentukan yang prioritas dengan pakai feeling dan insting.
Idealnya harus menggunakan scoring. Begitu juga di SKPD masing-masing. Pasti ada usulan-usulan dari bidang, bagian, atau subbidang, atau subbagian, atau sekretariat. Banyak usulan-usulan pengenaan barang. Nah, dari sebanyak-banyaknya usulan itu harus difilter, harus diskala prioritas. Karena semuanya yang diusulkan, dianggarkan adalah yang skala prioritas. Bukan yang sembarangan. Nah, itu juga nanti harus bisa Bapak Ibu bagaimana men-scoring semua yang Bapak Ibu anggap prioritas di SKPD supaya nanti pada saat efisiensi atau efisiensi mendadak dari pusat, anggaran dipotong atau tiba-tiba ada pandemi dipotong mendadak. Nah, itulah yang nilai yang paling tinggi lah yang harus dipertahankan untuk tetap diadakan anggarannya. Yang di bawah nilainya, scoringnya itu bisa dihilangkan. Makanya pada saat Bapak Ibu nanti juga TAPD bertemu dengan Banggar di DPRD, ya harus bisa berargumentasi. Karena saya juga di seluruh daerah, kalau saya ketemu anggota dewan, saya mengajarkan mereka bagaimana strategi bertanya. Karena anggota dewan berhak untuk punya hak bertanya. Anggota dewan punya hak bertanya itu bukan karena ketidaktahuan, tidak. Cuman dia pengen dengar. Ini yang diusulkan oleh Bapak Ibu di masing-masing SKPD melalui TAPD, ini masuk akal apa enggak? Prioritas apa enggak? Itu Bapak Ibu. Tapi terkadang di lapangan kalau anggota dewan bertanya dari sisi eksekutif berpikir, jadi anggota dewan banyak nanya, seharusnya harus tahu. Bukan, karena mereka punya hak bertanya sebelum mereka menganggarkan. Makanya fungsi mereka, tugas dan fungsi mereka salah satunya adalah pengawasan, penganggaran, dan legal perda, membuat perda. Itu fungsi anggota dewan. Itulah makanya ada pendekatan perencanaan perencanaan pembangunan politik pertama. Yang kedua teknokratik untuk daerah ya. Menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah, biasanya menggunakan tenaga profesor atau akademisi untuk menganalisa secara ilmiah, teoritis dan ilmiah. Pakai tools penelitian. Kemudian ada yang namanya partisipatif, yaitu melibatkan semua pemangku kepentingan. Ya, idealnya RKBMD itu melibatkan semuanya. Makanya usulan-usulan dari bidang dan bagian dan subbidang dan subbagian. Itu kan kepentingan mereka yang tahu dalam rangka penggunaannya. Top down, bottom up, diselaraskan melalui musyawarah nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Kalau daerah. Kalau di SKPD ya top down bottom up-nya diselaraskan dengan melalui musyawarah di dalam SKPD di masing-masing bidang atau masing-masing bagian duduk bareng musyawarah untuk mufakat. Makanya ada namanya sila keempat kan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Alhamdulillah saya masih hafal. Berarti waktu SD saya lulus gitu kan. Enggak lupa. Nah, ada secara orientasi perencanaan ini. Nah, ini nih orientasinya. Kalau ini pendekatannya. Secara holistik tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur bagian kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan, dan atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lain. Itu holistik tematik. Berarti Bapak Ibu merencanakan RKBMD juga berpikir holistik sebagai SKPD. Ya kan? Karena masing-masing bagian dan bidang juga punya kontribusi untuk meningkatkan kinerja secara SKPD. Duduk bareng, bagaimana menentukan faktor potensinya, tantangannya, hambatannya. Biasanya potensi adalah kekuatannya dalam internal SKPD. Weakness, kelemahannya, peluangnya juga ada dari luar. Itu juga harus dipikirkan. Itu analisa SWOT. Kemudian integratif. Integratif itu dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan. Tujuan apa? Tujuan daerah. Nah, ini tujuannya apa? Tujuan daerah melalui masing-masing SKPD. Terintegratif antara pengurus barang, antara pengurus pembantu, ya kan? Kemudian antara kuasa pengguna barang, antara pengguna barang, dan juga dengan pengelola barang yang paling tinggi di daerah, di bawah kepala daerah. Nah, itulah namanya terintegratif. Ada juga spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dan perencanaan.
Ya spasial dilihat dari sisi tusi Bapak Ibu masing-masing, SKPD Bapak Ibu masing-masing, ya kan? Yaitu misalnya daerah kecamatan A, kecamatan B, kecamatan C itu kan beda-beda. Aspek-aspek koordinasi yang harus diperhatikan. Ya, Bapak Ibu juga bekerja kan pasti harus bekerja menyesuaikan koordinasi satu sama lain, ya kan? Aspek fungsional, adanya keterkaitan dan keterpaduan fungsional antar strategi, kebijakan, program, dan kegiatan antar PD mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Itu kalau di daerah. Kalau aspek fungsional perencanaan di RKBMD SKPD adalah adanya keterkaitan dan keterpaduan fungsional antara strategi, kebijakan kepala SKPD atau kepala PD dengan termasuk program dan kegiatan, bahkan subkegiatan di masing-masing bidang dan bagian. Nah, itu juga harus dipikirkan baik-baik, makanya duduk bareng. Mudah-mudahan semuanya berkontribusi, bertanggung jawab atas usulan-usulan itu. Kemudian ada aspek formal. Aspek formal itu perumusan tujuan dan sasaran strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sampai subkegiatan yang direncanakan berdasarkan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan. Artinya aspek formal ini Bapak Ibu juga yang tadi saya sampaikan harus mengacu kepada peraturan daerah yang berhubungan dengan pengelolaan barang milik daerah. Ya, karena kita semua yang namanya birokrasi ASN itu dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tapi juga harus memperhatikan kebijakan yang berlaku di daerah masing-masing. Aspek struktural, penugasan pada setiap PD mengordinasikan dengan PD lainnya secara fungsi mendukung pencapaian target kinerja outcome dengan pengelolaan sumber daya semakin efektif dan efisien. Aspek struktural di SKPD dalam rangka RKBMD adalah penugasan pada tiap-tiap bidang atau bagian mengordinasikan dengan bagian lain atau bidang lain secara fungsional mendukung pencapaian target kinerja outcome SKPD. Atau outcome individu, outcome bidang, outcome subbidang. Dengan pengelolaan sumber daya. Sumber daya apa aja? Bisa sumber daya manusia, sumber daya materialnya, sumber daya uangnya. Dan itu semua harus dilakukan agar semakin efektif dan efisien. Tadi kita sudah membahas tentang efektif dan efisien ya. Syukur-syukur kalau misalnya kita bisa menerapkan dua-duanya ya, efektif dan efisien. Karena kita sekarang lagi masalah pengetatan anggaran, berarti kita lebih fokus kepada efisiensi, ya kan? Kemudian aspek material. Aspek material itu pencapaian target dan sasaran program kegiatan atau subkegiatan di SKPD, antar bidang dan bagian secara administratif dan fisik dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya. Aspek material itu dipertanggungjawabkan semuanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara administratif dan fisik. Secara administratif ya itu dicatat. Rencanakan yang Bapak Ibu lakukan yang Bapak Ibu rencanakan. Catat yang Bapak Ibu lakukan yang Bapak Ibu catat. Nah, itu administratif itu. Dari laporan barang milik daerah bulanan, semesteran, tahunan, dari masing-masing jabatan, dari pengurus, KPA, KPB, KPA sama PB. Nah, itu ada materialnya. Kemudian aspek operasional. Adanya kaitan dan keterpaduan dalam penentuan langkah-langkah pelaksanaan baik menyangkut waktu, lokasi, sumber dana, dan sumber daya lainnya. Nah, itu aspek operasionalnya tentu saja yang sering saya sampaikan dalam ciri khas saya itu 5W 1H-nya. Jelas, smartnya, spesifik, measurable, attainable, relevan, dan time bound. Jelas tuh waktunya, lokasinya. Waktunya juga harus spesifik. Makanya dalam rangka Bapak Ibu sekarang beradaptasi dengan aplikasi yang ada, yang namanya SIPD itu, ya, sistem informasi pemerintahan daerah, itu jelas semuanya ada di dalam operasional itu. Langkah-langkah pelaksanaannya ada di aplikasi SIPD tersendiri, namanya tutorial. Saya bertanya jujur kepada yang sudah punya username dan password.
Pernahkah Bapak Ibu yang sudah mempunyai username dan password dipercaya oleh pimpinan, pernahkah memberikan atau mendownload tutorial SIPD dan diberikan kepada teman-teman yang belum punya username dan password? Pernah nggak? Tuh. Nah, ya kan terjawab semua itu. Tuh, tidak, belum. Nah, karena kita sudah ketemu karena kita bekerja terintegrasi, ya. Idealnya Bapak Ibu yang sudah punya password, username dan password, downloadlah tutorialnya. Kemudian suruhlah mereka yang belum punya password, suruh baca, pelajari. Kalau bisa pada saat Bapak Ibu input data, suruh duduk di samping Bapak Ibu mereka yang belum punya password. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi atau dimutasi ke tempat lain, SKPD yang Bapak Ibu tinggalkan itu ada orang yang bisa menggantikan. Nah, itu yang saya bilang, kita bekerja itu harus tersistem, terstruktur, terarah, terukur, dan termudah. Ya. Nah, karena diajari secara langsung dan singkat, berarti ya kita harus terus belajar tutorial. Yang saya lihat itu SIPD, mohon maaf Bapak Ibu, hanya orang yang punya username dan password yang bisa mendownload. Benar atau benar banget? Tutorialnya yang bisa mendownload hanya orang yang punya username dan password. Benar atau benar banget? Betul. Coba Bapak Ibu bayangkan. Sedih kan kalau tiba-tiba ada ada pergeseran secara tsunami besar-besaran, mutasi secara besar-besaran, tiba-tiba yang tertinggal di SKPD Bapak Ibu sama sekali yang belum punya password dan tidak tahu yang namanya operasional SIPD. Kan bahaya kan? Ngeri, Pak. Nah, itulah yang harus kita budayakan, bahwa kita hidup itu berbagi kebaikan, berbagi kebiasaan. Tapi hati-hati, jangan diberikan password, username dan password Bapak Ibu. Mereka suruh duduk bareng aja. Atau ada ide baru saya nih ya. Ada ide baru, Bapak yang punya username dan password, Ibu yang punya username dan password, pakai infocus satu ruangan, mereka suruh duduk. Suruh duduk di ruangan dan Bapak Ibu praktekkan operasionalnya seperti apa, menginputnya. Karena pada SIPD itu udah jelas-jelas banget semuanya ada. Yang mana nih? Aduh, bentar. Pada SIPD itu jelas semuanya ada. Bagaimana langkah-langkah pelaksanaannya, cara input, ya kan, alur ceritanya bagaimana. Dan di SIPD juga itu ada alurnya, alur kerjanya, alur bisnisnya, SOP-nya. Baik menyangkut waktunya harus jelas. Kalau pada saat Bapak Ibu menginput SIPD pasti kerjasama sama TAPD. TAPD mengingatkan, oke ya, silakan input pagu anggaran yang sudah kita sepakati. Input ya, oke, hari ini dari jam sekian sampai jam sekian. Semuanya ada waktunya, lokasinya juga. Di SIPD juga Bapak Ibu juga kalau mengusulkan sesuatu penganggaran, kayak misalnya pokir-pokir anggota dewan, misalnya anggota dewan juga punya username dan password untuk input pokirnya. Dia jelas harus ngeklik alamat pembangunannya di mana. Kalau membangun sesuatu perumahan atau rumah sakit harus ngeklik RT RW-nya, kampungnya di mana, luasnya berapa, volumenya berapa. Itu jelas 5W1H-nya sekarang dengan SIPD. Anggota dewan juga ngusulin pokir-pokirnya. Tapi belum tentu di ACC dengan TAPD. Makanya duduk bareng dengan Banggar. Nah, ini aspek-aspek koordinasi dalam pelaksanaan perencanaan dimanapun, termasuk perencanaan RKBMD. Nah, ini harus Bapak ingat. Nanti saya kasih ini semua. Oke, jangan khawatir. Nah, ini perencanaan pembangunan daerah, Bapak Ibu, ya. Ada yang namanya RPJPD, rencana pembangunan jangka panjang daerah itu 20 tahun. Ada RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah itu 5 tahun. Ada RKPD, rencana kerja pemerintah daerah itu 1 tahun. Ini untuk pembangunan daerah. Sedangkan istilah di SKPD namanya rencana perangkat daerah, Bapak Ibu. Rencana perangkat daerah. Di kecamatan juga namanya rencana perangkat daerah. Ya kan? Ada yang namanya Renstra perangkat daerah, itu 5 tahun. Ini cascading turunan dari RPJMD. Karena isi dari RPJMD ini adalah dokumen ini ada program-program yang ada di masing-masing SKPD yang ada di satu daerah. Nah, RPJMD isi sampai program.
Jadi isi Perda RPJMD, dokumen RPJMD ini dari visi kepala daerah, misi kepala daerah, tujuannya, sasaran, program, sampai program saja. Ya. Nah, di sini program di cascading di sini ke Renstra yang 5 tahun juga, tapi di perangkat daerah disesuaikan tusi masing-masing. Dicarilah kegiatan dan sub kegiatannya. Itu istilahnya namanya cascading. Renja juga gitu. Ada RKPD diturunkan ke renja perangkat daerah masing-masing. Ini RKPD ini hampir sama dengan APBD, maksudnya setiap tahun sekali Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan peraturan tentang pedoman umum rencana kerja pemerintah daerah. Tuh, setiap tahun sekali, Pak, sekitar bulan Mei. Nggak jauh beda, mungkin kadang-kadang bersamaan dengan pedoman umum penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah. Nah itu, ini juga ada peraturannya, Pak. Ya, diturunkan. Oke. Ada pedomannya bukan? Nah, inilah gambaran secara seutuhnya Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu adanya posisinya ada di sini nih, renja. Nah, jadi Bapak Ibu membuat RKBMD itu berdasarkan renja SKPD kabupaten kota, ya. SKPD masing-masing di kabupaten kota, ya. Nah, ini. Nah, ini turunan, ini namanya cascading dari nasional, ya turun nasional yang di atas nih nasional, ya kan? Kemudian provinsi yang di bawahnya nih. Ya, Bapak Ibu yang ada di posisi kabupaten kota di sini nih. Nah, Bapak Ibu di SKPD posisinya di sini. Bapak Ibu membuat RKBMD harus mengacu renja SKPD. Itu tentang perencanaan Bapak. RPJMN itu rencana pembangunan jangka menengah nasional itu 20 tahun. Ya, RPJMN ya, ini RPJPN ya. Ini RPJMN 5 tahun. Menengah 5 tahun. Kemudian dijabarkan kepada rencana kerja pemerintah. Rencana kerja pemerintah ini maksudnya rencana kerja di masing-masing kementerian. Ya. Di masing-masing kementerian digabungkan di pusat, digabungkan masing-masing kementerian digabungkan di pusat, ya. Namanya rencana kerja pemerintah. Terus RKP ini sebagai pedoman menyusun RAPBN, rencana anggaran pendapatan belanja nasional negara, ya kan. Kemudian RPJPN ini diturunkan menjadi RPJPD, diacu, mereka diacu, tapi tidak di copy paste, tapi diacu Bapak Ibu. Jadi apa yang direncanakan di pusat diacu oleh provinsi. Provinsi ini tugasnya sebagai wakil pemerintah pusat, gubernurnya. Jadi Bapak Ibu di kabupaten kota membuat perda, membuat perkada, harus juga koordinasi dengan provinsi, tidak bisa langsung ke pusat. Karena provinsi ini wakil pemerintah pusat. Nah, kalau perda dan perkada yang sudah di ACC bisa diterapkan. Walaupun sedikit berbeda karena semuanya perda dan perkada itu mengacu pada perda dan perkada di provinsi di atasnya atau di pusat gitu, disesuaikan situasi dan kondisi. Nah, ini akhirnya Bapak Ibu di sini nih. Jadi membuat RKBMD itu tidak boleh terlepas dengan renja SKPD yang di cascading dari RPJPD, RPJMD, RKPD sampai renja. Rencana kerja perangkat daerah, rencana kerja SKPD, rencana kerja kecamatan, rencana kerja dinas, rencana kerja badan, itu kalimat yang gampang dimengerti, ya kan? Kadang-kadang masih banyak ASN lupa apa PD, apa SKPD, apa kecamatan, nah itu ya termasuk di dalamnya. Isinya rencana kerja adalah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, setiap dinas, setiap badan, setiap kecamatan yang disusun berpedoman kepada Renstra, ke perangkat daerah, dan RKPD. Nah, itu cascading namanya. Oke. Ini sistematik dokumen rencana kerja. Ini saya kasih tahu walaupun Bapak Ibu belum melihat. Nah, ini isinya renja ini. Pendahuluan, hasil evaluasi renja tahun lalu. Artinya kan juga Bapak juga bikin RKBMD juga harus lihat dulu data tahun lalu. BMD tahun lalu ada posisinya di mana, kondisinya seperti apa, statusnya seperti apa. Nah, itu harus ada hasil evaluasi juga, gitu kan? Kemudian ada tujuan dan sasaran perangkat daerah sesuai dengan
tujuan dan sasaran yang cascading dari daerah, kemudian rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah, terus penutup. Nah, ini isi dari dokumen Renja perangkat daerah. Nah, ini tahapan penyusunan Renja kabupaten kota nih, ada juga nih, hampir sama sebenarnya tuh. Kalau di kabupaten kota ini SE-nya kepala daerah, ya kepala daerah ya bupati, perihal penyampaian rancangan awal RKA SKPD sebagai bahan penyusunan rancangan Renja PD kabupaten kota. Nah ini tenang, nanti saya kasih Bapak Ibu, jangan khawatir ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah ikut diklat perencanaan pembangunan daerah, udah dapat di rencana pembangunan pengelolaan barang milik daerah. Nah ini persiapan penyusunan renjanya, pengolahan datanya juga, analisis, semua awalnya dari data Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak mungkin mengusulkan RKBMD pengadaan kalau data awalnya nggak ada, ya. Makanya harus rapih menatanya, penata usahanya harus rapi, ya. Awalnya semua dari data dan informasi. Barangnya di mana? 5W, data ini isinya 5W 1H. Nah, itu data ini. Kemudian dianalisis gambaran pelayanan perangkat daerah Ibu di kecamatan, pelayanannya seperti apa, di dinas kesehatan pelayanannya seperti apa, dinas perikanan seperti apa, di sekretariat daerah seperti apa. Kemudian dicari isu-isu penting penyelenggaraan tugas daerah, isu penting tuh yang harus dibahas ya. Cari isu penting, masalah isu-isu penting tuh gap-gap atau gosip-gosip yang terjadi ya, yang berhubungan dengan tusi masing-masing SKPD kita. Kemudian isu-isu ini dirumuskan, perumusan tujuan, perumusan sasaran, ya kan? Kemudian ini juga di isu-isu penting ini hasil dari evaluasi capaian Renstra PD Kabupaten Kota. Isu-isu ini, misalnya membangun ini belum selesai, atau enggak dalam menyediakan ini ada masalah di lapangan, ada apa dan lain sebagainya. Juga hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kabupaten Kota tahun yang lalu. Nah ini semua data, semua yang tadi saya bilang masalah garis ini dalam rangka thinking in box, thinking out of the box, ya kan? Ditelaah rancangan awal RKPD, ya kan? Daerah lainnya baru program sampai ini musrenbang kecamatan ada, ya kan? Sampai sini Pak Bapak Ibu ada nih, ya kan? Nih. Nih Bapak Ibu dari desa, ini kabupaten ya, ada desa, musrenbang desa, musrenbang kecamatan, ya. Musrenbang desa bisa musrenbang des ya. Itu ada di dusun-dusun, ngumpul dusun-dusun atau RT RW dah. Desa musrenbang kecamatan, perumusan rancangan Renja. Kemudian di sini juga sinkronisasi kebijakan nasional dan kabupaten provinsi kabupaten Renja perangkat daerah. Nah ininya, nah sampai akhirnya, nah di sini Renja perangkat daerah coba. Jadi kalau Bapak Ibu belum pernah baca Renja perangkat daerah Bapak Ibu masing-masing, pelan-pelan caranya minta, atau mungkin juga minta soft copy-nya, minimal tahu lah. Tapi kalau Bapak Ibu pelan-pelan sudah minta nggak dikasih ya nggak apa-apa, balik lagi. Balik lagi, ini kita kan berhubungan dengan manusia, jadi jangan khawatir. Nah ini juga di kabupaten kota tujuannya adalah membahas musrenbang kecamatan, membahas menyepakati kegiatan prioritas, balik juga ke prioritas. Jadi peraturan itu tebal karena isinya adalah bagaimana provinsi, bagaimana kabupaten, bagaimana kota. Jadi tebal. Padahal Bapak Ibu cuma butuh yang kabupaten doang. Kalimatnya hampir sama, cuman yang tadi provinsi diganti provinsi, yang kabupaten kota diganti kabupaten kota. Nih, peringkat lintas OPD. Tuh, rancangan Renja. Semua nih usulannya. SPM, nih penerapan SPM. Penerapan standar pelayanan minimal ya dalam penyusunan rancangan Renja. Nah, standar pelayanan minimal ini berhubungan dengan urusan pemerintahan konkuren yang dibagi dua, ada yang pelayanan dasar dan non pelayanan dasar. Yang pelayanan dasar itu berhubungan dengan SPM, standar pelayanan minimal. Apa saja? Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PUPR, kemudian Dinas Perumahan Rakyat, dan satu lagi Trantibum. Nah, itu
itu juga lebih fokus, lebih diprioritaskan. Karena SPM itu untuk masyarakat pelayanannya. Nah, ini juga banyak peraturan-peraturan dipakai. Nah, itu jadi intinya Bapak Ibu membuat RKBMD tidak ujuk-ujuk usulan ini karena barang nggak ada, usulan ini karena habis. Ya, tidak bisa begitu, harus dianalisis dulu. Barang ini masih dibutuhkan nggak dengan keadaan sekarang? Makanya ditelaah sama pengelola barang. Jadi Bapak Ibu mengusulkan sebanyak-banyaknya, ya, yang menentukan adalah pengelola barang, yang pasti koordinasi sama kepala daerah. Nah, ini yang terakhir ya. Nih, timingnya nih sesuai dengan yang tadi saya bilang, Permendagri 86 tahun 2017. Ini waktu-waktunya yang seharusnya seluruh SKPD bersama ASN paham. Dalam setahun tuh ada 12 bulan. Bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini 12 sampai 12. 13 tuh tahun baru lagi. Nah, yang paling yang tadi sering disampaikan dalam rangka RKBMD itu sekitar bulan Mei dan Juni kan? 5 dan 6 kan? Nah, di sini ini proses RKPMD sekitar bulan Mei dan Juni tadi dibilangkan 2 minggu pada awal bulan 2 minggu pada awal bulan Mei atau 4 minggu sekitar sini nih. Ini sudah diwaktukan. Dan ingat, sekitar bulan ini pun ada pedoman umum penyusunan APBD yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri. Makanya itu juga sebagai acuan. Itu beratnya di birokrasi. Harus menyesuaikan peraturan yang terbaru. Tuh. Bulan pertama, Januari, seharusnya desa sudah melakukan musrenbang di desa. Seharusnya dilakukan musrenbang di desa. Ya. Kemudian bulan Februari, ini musrenbang desa ini harus ada berita acaranya ya. Harus ada berita acara. Jadi yang saya bilang, catat yang kita lakukan yang kita catat. Itu musrenbang desa. Hasilnya, notulensinya jangan sampai hilang. Kemudian musrenbang kecamatan, dibawa nih usulan-usulan desa ke kecamatan. Dicari yang prioritas lagi di sini, disaring musrenbang kecamatan apa saja. Disaring, ini juga dicari yang prioritas di desa, di sini juga disaring lagi usulan-usulan desa. Dan di kecamatan kan terdiri dari beberapa desa, ya kan? Kecamatan beberapa desa. Tidak semua usulan desa diakomodir sama kecamatan. Kecamatan yang tahu wilayah desa mana yang lebih perlu diperhatikan, prioritaskan. Itu maksudnya. Kalau desa A kan hanya tahu tentang desa A. Desa B hanya tahu desa B. Nah, kecamatan tahu semua desa yang ada di wilayah kecamatannya. Makanya diprioritaskan. Makanya orang-orang desa juga sama. Hanya sekedar mengusulkan sampai ke kecamatan. Setelah kecamatan dibawa nih usulan-usulan kecamatan ya kepada forum SKPD. Kecamatan ke SKPD kan. Forum ke SKPD untuk penyusunan rencana kerja SKPD. Kegiatan-kegiatan apa nih? Ini baru kegiatan saja nih ya kan. Kemudian di sini juga masuk juga sebenarnya bulan Maret ini usulan-usulan RKBMD kan, idealnya sudah dimasukkan. Kemudian musrenbang kabupaten kota. Kemudian bulan 4 nih April, musrenbang kabupaten kota. Kemudian bulan Mei-nya penetapan RKPD. Nah, sekitar bulan Mei dan Juni, itu bulan Mei itu Permendagri tentang pedoman penyusunan RKPD juga ada di sini. Nah, yang masukan-masukan dari bulan 1, 2, 3, sampai 4 dikondisikan, disesuaikan dengan pedoman penyusunan RKPD dari Permendagri. Setiap tahun itu ada. Itu dianalisa lagi, dicari lagi skala prioritasnya. Jadi nggak mudah. Kemudian baru diskusi nih, usulan penetapan RKPD, diskusi pembahasan dan kesepakatan dengan anggota dewan. Bulan Juni ini. Ini untuk tahun depan ya. Tahun depan ini kegiatan ini, perencanaan untuk tahun depan. Oke, KUA dan kepala daerah dengan DPRD Juni. Kemudian pembahasan dan kesepakatan PPAS antara kepala daerah dan DPRD. Ini mudah-mudahan sepakat. Biasanya ini sepakat sih ya. Tapi sebelum ketuk palu biasanya di balik meja juga ngobrol. Lo ini ya kesepakatan. Apalagi tapi sekarang agak sulit sekarang di SIPD itu. Nggak boleh sembarangan dan tidak boleh sembarangan berubah seenaknya saja. Dan wajib masing-masing anggota dewan punya username dan password untuk menginput pokir-pokirnya.
Kalau anggota dewan tidak mengikut kok pokir-pokirnya, ya itu berarti ketahuan. Atau mengubah, atau mengada-ngada. Luar biasa. Oke. Bulan 7 tuh. Bulan 8 penyusunan RKA. Di sini juga Bapak Ibu masuk tuh RKBMD ini. Juli sampai September nih prosesnya dari sini. Juli sampai September di sini. Kemudian pembahasan, persetujuan APBD, evaluasi rancangan Perda. Kalau sudah jadi Perda APBD, penetapan Perda APBD Desember, Bapak Ibu tinggal eksekusi, nggak usah ada dirubah-rubah. Perubahannya malah nanti sekitar bulan September Oktober lagi biasanya nih, September Oktober. Perubahan untuk tahun yang berjalan ya. Ini tinggal eksekusi. Jadi bagian keuangan, ya bagian barang milik daerah juga udah nggak boleh merubah-rubah lagi kalau sudah jadi apa DPA, RKA dan DPA. Udah diketuk palu soalnya. Nah, itulah siklus perencanaan daerah, Bapak Ibu. Jadi dalam melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan APBD, APBN, APBD, itu tentunya dalam rangka membangun daerah atau membangun negara. Jadi apapun yang kita lakukan termasuk pengelolaan barang milik daerah, salah satunya adalah pengadaan adalah kita melakukan dalam rangka membangun daerah untuk meningkatkan dan pemerataan pendapatan masyarakat secara langsung atau tidak langsung, memberi peluang kesempatan kerja masyarakat secara langsung atau tidak langsung, menciptakan lapangan usaha untuk masyarakat secara langsung atau tidak langsung, akses dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatkan daya saing. Nah ini, Koci, di Undang-Undang 23 ini selalu apa yang kita lakukan dalam rangka tujuannya sini. Kalau ini sudah tercapai, sudah dilakukan, insya Allah yang namanya visi misi kepala daerah apapun isinya, insya Allah masyarakat dapat mendapatkan pelayanan. Nah ini fungsi-fungsi kemarin juga kita melakukan pengelolaan barang milik daerah, asasnya asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, kepastian nilai. Nah ini kalau di peraturan luar biasa, hebat lah isinya. Tapi kita perlu soft skill dalam pelaksanaannya di lapangan. Karena kita di lapangan itu bukan berhubungan dengan mesin, tapi berhubungan dengan manusia. Manusia itu punya karakter yang beda-beda, cara pemikiran yang beda-beda, cara kerja yang beda-beda, dan kadang-kadang yang pasti saya yakin motifnya juga beda-beda. Tapi kalau kita tujuannya sama, menciptakan untuk mencapai visi misi kepala daerah untuk menciptakan pelayanan masyarakat, insya Allah apapun karakter masyarakat dan SDM yang kita ketemui, mudah-mudahan terintegrasi. Nah ini juga dalam rangka melakukan kegiatan pengelolaan barang milik daerah tidak terlepas dari siklus pengelolaan keuangan daerah. Karena pengelolaan barang milik daerah kalau nggak ada uangnya juga nggak mungkin bisa dikelola barangnya. Makanya juga harus terlibat minimal, harus tahu jadwal-jadwalnya. Yang kemarin saya sampaikan, harus tahu jadwal-jadwalnya, timingnya. Jadi semua yang Bapak Ibu lakukan harus mempunyai unsur SMART. SMART itu specific, measurable, attainable, relevant, dan timely. Ada waktunya. Spesifik yang Bapak Ibu lakukan harus spesifik, ya. Spesifik sampai sub kegiatan. Makanya tidak sampai kegiatan saja sekarang, sampai sub kegiatan. Kemudian measurable harus terukur. Ya, terukur jumlahnya, terukur nominalnya, karena semua punya nilai ekonomis yang Bapak Ibu lakukan yang berhubungan dengan barang milik daerah. Terukur, measurable. A-nya attainable, dapat dicapai. Semuanya harus dicapai dalam setiap tahun sekali, berubah kan disesuaikan situasi dan kondisi sesuai dengan apa yang kita rencanakan RKPD dan Renja tahunan. Kalau 5 tahunan di daerah RPJMD, kalau 5 tahunan di SKPD Rensra. Itu SMA attainable. Smart R-nya relevan dengan tusi Bapak Ibu masing-masing, sesuai dengan tugas dan fungsi Bapak Ibu masing-masing. Jadi pengadaan barang juga harus relevan dengan tusinya, relevan dengan tujuannya, relevan dengan situasi, kondisi dan keadaan barang yang ada. Harus relevan, jangan tiba-tiba mengadakan barang ini padahal masih ada barang yang masih lama yang masih bisa digunakan, masih bisa dipelihara atau digunakan. Kemudian time bond, ada waktunya, semuanya harus ada waktunya. Makanya itu, pokoknya semua yang Bapak Ibu lakukan ada unsur SMART, specific, measurable, attainable, relevant, dan timely. Dan itu
isi dari peraturan Permendagri 19 tahun 2016 isinya ya sekitar itu saja. Dihubungkan dengan masing-masing wewenang dan tugas dan tanggung jawab jabatan-jabatan yang ada yang berhubungan dengan pengelolaan barang milik daerah. Ada yang namanya pemegang kekuasaan barang milik daerah, ada pengelola barang, ada pengguna barang, ada kuasa pengguna, ada pengelola, ada pengelola, ada pengurus. Nah, itu harus paham itu semuanya. Nah, institusi-institusinya juga Bapak tinggal baca saja nanti. Nah, di sini dari perencanaan sebenarnya idealnya RKBMD, rencana kebutuhan barang milik daerah, idealnya diikut sertakan dari awal ini, dari perencanaan, sehingga nanti dalam RKA juga dimasukkan, disisipkan barang-barang apa saja yang harus diadakan. Idealnya, tapi terkadang ya itu tidak hanya di daerah Bapak, terkadang daerah lain juga, dan dari cerita Bapak kemarin, Bapak Ibu kemarin juga terkadang bilang tidak diikut sertakan. Nah, itulah masalahnya yang tadi saya bilang. Kenapa tidak diikut sertakan? Ya karena kita berhubungan dengan manusia yang punya karakter beda-beda, motif yang beda-beda, alasan yang beda-beda. Kalau kita berhubungan dengan komputer mah enak. Kita duduk komputer diam, kita pijit komputer diam, kita pijit enter komputer masuk. Kalau sama manusia kita pijit enter belum tentu mau masuk, tapi entar kayak gitulah. Jadi artinya dalam pelaksanaan di lapangan ya kita harus menyesuaikan, kita harus fleksibel, kita tidak terlalu idealis tapi realistis bagaimana solusinya. Diskusi musyawarah untuk mufakat harus dibuat SOP, kata yang kemarin kan juga dibuat alur kerjanya, alur prosesnya. Nah, itu sehingga disosialisasikan, dikomunikasikan, diterapkan. Dibuat alur prosesnya, disosialisasikan, diterapkan secara terintegrasi. Idealnya begitu. Oke. Ini juga ingat bahwa kita tidak hanya membanggakan WTP. Kalau WTP hanya cukup sampai output juga selesai itu WTP. Tapi masyarakat tidak berharap WTP, tapi berharap masyarakat mendapatkan peluang kerja, peluang usaha, pendapatan masyarakat lebih meningkat yang tadi ya sesuai dengan Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah, tujuan pembangunan daerah. Jadi inputnya adalah rencana pengadaan barang, anggaran, ya kan? Kemudian prosesnya kita terapkan musyawarah untuk mufakat, outputnya nanti jadi RKBMD dan pengadaan dan pemeliharaan, outputnya dan penggunaannya dan pemanfaatan dan sebagainya. Outcome-nya mudah-mudahan kita saling merasakan dan menerapkan itu semua yang kita rencanakan. Benefitnya baru kerasa secara langsung atau tidak langsung dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, bukan dalam rangka meningkatkan penghasilan pendapatan PNS itu kuncinya. Sehingga mudah-mudahan nanti secara langsung impact-nya juga akan ada hasilnya dan terlihat dari apa yang kita rencanakan. Oke, kemudian nah ini juga ya dalam rangka melakukan kegiatan ya pasti tenaga kerjanya ada kita sendiri, kita harus melakukan manajemen, planning, organizing, actuating, controlling, metodenya seperti apa, sistemnya seperti apa, strukturnya seperti apa dan lain sebagainya, bagaimana cara pendekatannya, bagaimana cara berbicaranya, ya kan, bagaimana cara berkomunikasinya dan lain sebagainya, itu metodenya ya. Kemudian juga bagaimana cara mencapai tujuannya. Terus uangnya yang tersedia berapa? Yang jadi masalah saat ini adalah uangnya terbatas. Bagaimana supaya walaupun tidak ada uang, tapi bagaimana kita bisa mendapatkan uang. Makanya secara langsung atau tidak langsung termasuk pengelolaan barang milik daerah untuk melakukan program, mendukung program kegiatan yang sudah ditentukan, bisa secara langsung atau tidak langsung sesuai tusi masing-masing SKPD, bisa menghasilkan, meningkatkan pendapatan asli daerah, PAD. Ya. Itu karena uang yang kita gunakan dalam RKA itu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan untuk mendapatkan peningkatan pendapatan kita sebagai ASN yang sudah mendapatkan gaji dan tunjangan. Materialnya apa saja yang digunakan, bahan-bahannya, oke, mesinnya, peralatannya apa saja yang dibutuhkan dan sebagainya. Ini juga harus jelas nanti, ini harus jelas nih supaya Bapak Ibu aman pada saat nanti pemeriksaan, ya kan? Apa yang dikerjakan, siapa yang mengerjakan, kapan mengerjakannya, di mana mengerjakannya, kenapa harus melakukan itu, dan bagaimana caranya.
How itu tidak hanya how bagaimana, tapi bagaimana how much atau how many, berapa banyak atau berapa harganya yang dibutuhkan. Nah ini dari seluruh peraturan Menteri Dalam Negeri 19/2016, intinya sebenarnya yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, tinggal urutannya sesuai dengan Permen 19 tersebut. Praktek di lapangan itu yang paling penting. Ini juga saya ingatkan kembali, ada namanya thinking in box, thinking out of the box, thinking other box thinking, supaya kita tidak membenarkan hal yang biasa, tapi mudah-mudahan membiasakan hal yang benar. Membiasakan yang benar sesuai peraturan perundang-undangan, tujuannya meningkatkan pelayanan pada masyarakat, kemudian komunikasinya bagus, sosialisasinya bagus, dan kolaborasinya bagus. Itu yang diharapkan. Oke. Ini manajerial, teknis, sosial, kultural juga harus maksimal. Yang terpenting adalah sosial kultural. Manajerial gampang, teori bisa dibaca. Teknis gampang, ada peraturannya. Tapi ini sosial kultural, bagaimana menerapkan manajerial dan bagaimana menerapkan teknis pada saat di lapangan. Sosial kultural, bagaimana cara komunikasinya. Karena sekali lagi, sebenarnya paling berat itu bekerja di birokrasi. Karena apa? Belum semuanya menggunakan sistem, masih lebih banyak menggunakan sumber daya manusia, masih banyak berhubungan dengan sumber daya manusia. Tapi kalau di swasta, benar-benar dari awal tahun 1900 berapa itu mereka sudah pakai digital, sudah pakai mesin, sudah pakai aplikasi. Kita saja sekarang baru. Nah, itulah yang proses yang harus kita hadapi di dunia kenyataan di birokrasi.